Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fiqhul Adiyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada bab wa min adkaris shalah, masih tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan salat, tepatnya di sini berkaitan dengan zikir ketika i'tidal, setelah ar-ruku'. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyampaikan zikir-zikir pada waktu ar-ruku', setelah ruku' al-i'tidal, apa bacaannya dan apa maknanya. Mari kita sama-sama menyimaknya di sini. Kata Syekh Abdul Razak hafidhallahu taala, la yazalul hadits anil adhkar al muta'alliqati bis shalah. Pembahasannya masih tentang seputar zikir-zikir salat. Laqad sabata anin Nabi SAW anwa'un minal adhkar. Telah sahih dari Nabi SAW berbagai macam zikir yusra' lil muslim an yakulaha indar rafa' minar ruku', yang disyariatkan untuk setiap muslim dan juga muslimah untuk mengucapkannya ketika berdiri setelah ar-ruku' alias pada waktu i'tidal. Wahya fil jumlah hamdun lillah wa sana'un alaihi wa tamjidun lahu subhana. Yang mana secara ringkas kesimpulannya zikir-zikir yang berkaitan dengan i'tidal intinya adalah puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini Syekh Abdul Razak membawakan 4 redaksi zikir ketika al-i'tidal. Kata-kata i'tidal ini diambil seperti yang sudah kita isyaratkan dari hadis yang berkaitan dengan al-musi' salatahu. Hadis yang berkaitan dengan seseorang yang masuk masjid, kemudian ketika datang kepada Rasul suruh apa? Tambangan tuh. Mengulang sholatnya sampai 3 kali. Orang itu disuruh mengulang sholatnya. Karena Rasul menganggap sholat orang tersebut tidak sah.
Di antara sebabnya kata ulama karena tidak tumak nina ketika salat, ya ketika rukuknya, ketika iktidalnya. Barangkali setelah dia rukuk, sami Allahu liman hamidah, belum tegak berdiri langsung Allahu Akbar. Ini namanya tidak apa? Tumak nina. Maka sebelum kita perhatikan masalah zikir-zikir ini, perhatikan yang lebih utama lagi masalah rukun salatnya ini. Masalah tumak nina. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang itu sudah angkat tangan, ya Rasulullah, ini yang aku bisa, fa'alim nih, maka ajari aku salat yang benar. Kemudian Rasul mengajarkan, idza qumta ila sholati fakabbir. Jika engkau berdiri salat, maka mulailah dengan takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah surat Al-Fatihah. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah sampai tumaknina. Bukan sekedar ruku'. Allahu Akbar langsung sami Allah, tidak. Ya, hatta tatma'inna raki'an. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'imah. Ini kata i'tidal. Kemudian angkat kepalamu sampai engkau berdiri tegak, i'tidal, qa'iman. Belum berdiri tegak sudah Allah Akbar sujud. Ini ngejar setoran. Ini kata Rasul seperti kana kridik. Seperti ayam yang mematu jagung cepet-cepetan kejar setoran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi perhatikan masalah terutama rukun-rukun salat, karena tidak sah salat tanpa melaksanakan rukun-rukunnya, diantaranya at-tumakninah. Kemudian kata Syekh, fa fi sahihain. Ini riwayat yang pertama, redaksi pertama tentang zikir pada waktu i'tidal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala. Rasul SAW bersabda, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Pakai waw atau tidak? Allahumma rabbana walakal hamdu atau lakal hamdu? Pakai waw atau tidak? Tidak. Baik, ini sekedar tombol ngantuk saja. Nanti akan ada dua riwayat, pakai waw dan tidak pakai waw. Maka ini pentingnya belajar seperti ini. Kalau ada riwayat yang memang sahihah, maka dua-duanya sahih diamalkan. Paham dong? Nah, kata Rasul SAW, apabila kalian mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena barang siapa yang ucapannya itu pas dengan ucapan malaikat, bertepatan dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Sekali lagi hadis tadi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sedikit tambahan sebelum kita baca riwayatnya. Kata para ulama, tadi ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini juga pertanyaannya. Apakah makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Nah, ini khilaf di antara para ulama seperti antum. Kata para ulama, ada dua pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan cukup imam saja ketika sholat berjamaah, makmum tidak perlu. Adapun sholat sendirian harus. Tapi ini berkaitan dengan al-makmum. Al-makmum artinya ketika ada imam, ada sholat berjamaah, apakah makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ada dua pendapat ulama. Sekali lagi ini ikhtilaf ijtihadi. Dan sudah kita sampaikan, dalam Islam ada perselisihan yang memang boleh ditoleransi karena sama-sama kuat dalilnya,
ya ada pula ikhtilaf perselisihan yang tidak boleh ditoleransi karena memang salah satu pendapatnya hanya sekedar asbun saja atau hanya mengekor hawa nafsu, tidak berdasarkan dalil atau tidak kuat dalilnya, maka ya harus betul-betul bisa membedakan. Sebagaimana kata ulama, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lau haddu minan nadhar. Tidak semua khilaf perselisihan ya itu bisa ditoleransi kecuali perselisihan yang sama-sama kuat dalilnya. Di antaranya dalam bab seperti ini. Ya, adapun perselisihan Allah di mana, ada yang mengatakan di atas langit, ada yang mengatakan di mana-mana. Ini wajib ditoleransi atau tidak? 6. Kita katakan ini hak, yang lain batil. Ya, harus apa? Bisa memisahkan, membedakan mana khilaf yang ya harus tegas, ya tidak ada abu-abu, harus hitam-hitam, putih-putih. Nah, adapun khilaf seperti ini, masalah zikir, ya ketika salat, memang itu ada riwayat-riwayatnya, ada hujah-hujah yang kuat, maka harus lapang dada. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menulis kitab Al-Ilmu tentang adab-adab penuntut ilmu, di antara adab penuntut ilmu, rahabatus sadr indal khilaf. Harus lapang dada ketika ada khilaf, yaitu khilaf ijtihadi di antara para ulama. Ulama ahlu sunnah, terutama dalam bab-bab yang itu terbuka pintu al-ijtihad. Dan tentunya kita tegaskan lagi, kalau sudah masalah usul akidah, prinsip akidah, ulama sepakat, ijma ulama. Nggak boleh ada khilaf, tidak boleh ditoleransi khilaf kalau menyelisih ijma al-ulama, terutama tadi dalam masalah usul al-aqidah. Nah, dalam masalah apakah makmum membaca sami Allahu liman hamidah ataukah tidak, maka ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan iya tetap, ya sebagaimana ini juga pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi. Nanti antum bisa merujuk lagi kitab tersebut karena luar biasa ya komplitnya pembahasan sifat mulai takbiratul ihram sampai salam. Di antaranya pembahasan yang satu ini. Beliau lebih merajihkan tetap makmum membaca sami Allahu liman hamidah karena Rasul membacanya dan Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Wallahu ta'ala alam. Adapun pendapat yang kedua mengatakan itu cukup bagi imam saja. Ya terserah antum mau merojehkan, menguatkan yang mana, cuma pelajari dulu. Nah, kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada kata-kata di sini apabila sami Allahu liman hamidah. Poin yang kedua tambahannya, kalau ini pembahasannya lebih terkait dengan tauhid asma wa sifat. Berkaitan dengan nama Allah As-Sami. Allah punya nama As-Sami, maha mendengar. Sifatnya As-Sama, pendengaran. Allah mendengar. Dalam ayat atau hadis, kata-kata Allah mendengar itu ada 3 makna. Yang pertama, maknanya Allah mendengarkan suara. Allah mendengarkan suara. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Allah mendengar semua suara. Seandainya seluruh dunia misalnya, ya sama-sama memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, Allah mendengar semua curhatan mereka, permohonan mereka, tidak tercampur satu curhatan dengan curhatan yang lain. Allah maha mendengar. Ya, maha mendengar di sini makna yang pertama, mendengar al-aswat kullaha. Seperti dalam firman Allah surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah mendengar curhatan seorang perempuan yang bernama Khawla kepada Rasulullah alaihi wasallam. Ini mendengar, ya mendengar suara Khawla. Dan juga dialog beliau dengan Rasulullah alaihi wasallam. Ada pula Allah mendengar maknanya adalah mengancam, bukan sekedar mendengar.
namun ada makna mengancam. Ya, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh-sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir sedangkan kami kaya. Kata-kata Allah mendengar di situ bukan sekadar mendengar suara orang Yahudi, ucapan orang Yahudi, namun di situ maknanya ada apa? Litahdid, mengancam. Ya, pasti akan ada balasan siksa di dunia ataupun di akhirat ataupun di kedua-duanya. Ini ya, sami'a itu bisa bermakna ancaman. Allah mengancam. Awas, ya, akan ada azab bagi orang-orang yang mengucapkan tadi. Yang ketiga, ini yang kita bahas, sami Allahu liman hamidah. Ya, sami'a di sini bukan sekedar Allah mendengar, namun kata ulama maknanya istajabah. Allah mengabulkan doa bagi orang-orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Ya, sekali lagi bukan sekedar apa? Allah mendengar, namun Allah mengabulkan doa. Makanya banyak kalau kita mendengar misalnya ya Syekh Sudes ketika kunut witir Ramadan misalnya, ketika sudah membaca doa ya ditutup dengan kata-kata innaka sami'un mujibud da'wat. Engkau ya Allah maha apa? Maha mendengar. Di situ ada makna apa? Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Bukan sekedar mendengar, Allah mendengar semua suara manusia. Semua makhluk, ya. Namun di situ ada makna tersirat sami Allah, yaitu maknanya ya Allah kabulkanlah doa kami. Dan ini ada kaitan sebenarnya dengan masalah sujud. Ya, setelah orang itu iktidal kemudian apa? Sujud. Dan ketika sujud Rasul menganjurkan banyak apa? Berdoa. Itu di muqaddimai dengan apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu sekedar tambahan maknanya. Nah, kemudian yang kita baca tadi hadisnya, apabila ucapan Allahumma rabbana lakal hamd itu ya bersambung atau sesuai pas dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan membaca Allahumma rabbana laka alhamd, ya, diampuni dosa orang yang mengucapkannya, tentunya kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga tadi sesuai dengan ucapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi lafzin, ini yang kita isyaratkan tadi, ada redaksi yang lain, riwayat yang lain dengan tambahan Allahumma rabbana walakal hamd. Dua-duanya sahih. 6. Sekali lagi, ini yang dinamakan ulama dengan ikhtilafut tanawu. Perbedaan redaksi, tapi intinya satu, yaitu ada sumbernya, dalilnya dari Rasulullah SAW. Perbedaan redaksi, namun intinya sama-sama ada hadisnya, ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Wa huwa fi sahihain, dan dua-duanya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini berkaitan dengan makna yang tersirat dari tambahan waw. Ya, makanya dalam bahasa Arab itu luas maknanya, satu huruf saja itu bisa membedakan maknanya. Ya, seperti yang pernah kita mungkin sampaikan di sini atau tempat lain. Seperti misalnya du'aul mayyit dengan du'aul lil mayyit. Berdoa, kalau du'aul mayyit itu artinya berdoa kepada mayit. Du'aul mayyit. Kalau ditambah li, du'aul lil mayyit, doa untuk yang meninggal dunia. Mana yang salah, mana yang benar? Hah? Yang pernah masalah, yang kedua apa? Yang pertama syirik. Ya, karena apa? Berdoa kepada yang meninggal
dunia. Padahal cuma beda Pak, lamnya toh. Du'aul mayyiti dengan du'aun lil mayyit. Beda lam saja sudah beda apa? Antara tauhid dan syirik. Sebagaimana juga yang sering kita sampaikan, Rasul mengatakan tentang Masya Allah wa syi'ta. Ya, hanya gara-gara huruf wawu saja itu syirik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Hanya satu apa? Huruf saja wawu. Ini juga demikian, meskipun tidak separah itu atau bukan salah ya, cuma ini ada tambahan makna, tambahan sekali lagi faedah, yaitu dari huruf wawu. Allahumma rabbana walakal hamdu dengan Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada tambahan wawu di situ. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wala yuhmal amru hadhil wawu fi qauli rabbana walakal hamdu fa inna qad nadabal amra biha fi sahihain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, huruf wawu ini nggak boleh dibuang ya kalau kita memang menggunakan redaksi yang kedua. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan ada tambahan wawu juga. Wahiyata ja'al kalam fi takdiri jumlatain qaimatain bi anfusihima. Kalau Allahumma rabbana lakal hamdu, ya kalau terjemahnya ya Allah wahai Rabb kami segala puji bagimu. Satu makna saja. Ya Allah ya segala puji bagimu. Titik. Paham? Tapi kalau ada tambahan wawu itu ada dua maknanya. Apa itu? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa inna qaula rabbana mutadhamminan fil makna antar rabb wal malik al qayyum alladhi biyadaihi azimatul umur wa ilaihi marja'uha. Adapun kalau ada tambahan wawu itu ada dua maknanya atau dua kalimatnya. Rabbana maknanya engkau ya Allah Rabb ya yang menciptakan, mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta. Di tanganmu lah segala takdir makhluk. Itu makna Allahumma Rabbana. Kemudian ditambah walakal hamdu, maknanya ya lahul mulku walal hamdu. Maknanya ya Allah segala puji bagimu. Atau kalau mau digabung tadi lahul mulku walahu alhamdu. Jadi kalau Allahumma Rabbana lakal hamdu saja maknanya bagimu segala puji. Titik sampai di situ saja. Tapi kalau Allahumma Rabbana walakal hamdu, maknanya ya Allah milikmu segala kekuasaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, dan bagimu segala apa? Pujian. Ada tauhid rububiyah, ada di situ juga tauhid ya asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah. Karena kalau kita mau gali lagi makna alhamdu, seperti dalam tafsir surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu adalah as-sana 'alal mahmud ma'al mahabbati wa ta'zim. Segala puji bagimu ya Allah, maknanya ya pujian bagi Allah didasari oleh rasa cinta dan rasa apa? Pengagungan. Nah, ini redaksi yang pertama. Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walaka, dua-duanya boleh dibaca. Redaksi yang kedua, zikir ketika i'tidal. Wa fi sahih Muslim min hadisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW idza rafa'a minar ruku' qol. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW apabila mengangkat kepala beliau dari ruku, beliau mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'. Ya Allah, yang artinya ya Allah Rabb kami bagimu segala puji, yang pujian itu sebanyak atau memenuhi langit dan memenuhi bumi dan memenuhi apa yang di antara keduanya dan memenuhi semua yang engkau kehendaki setelahnya. Ini redaksi yang kedua. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Hadisnya dalam Sahih Muslim.
Adapun maknanya, qauluhu mil as-samawat ila akhirih hamdan wasfuhu wa qadruhu annau yamla'ul alamal umli was-sufliya wal fadha alladhi bainahuma. Dalam hadis ini ada kata-kata segala puji bagimu ya Allah, yaitu dengan pujian yang memenuhi langit dan bumi. Dan ini juga tersirat sebetulnya dalam ayat yang kita baca tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini luasnya bahasa Arab. Kata-kata alhamdu, kalau kita baca tafsir ulama, alhamdu, alif lam di situ ada maknanya, yaitu al-istighraq, bahwasanya segala pujian semuanya untukmu ya Allah. Itu alif lam lil istighraq. Ini maknanya tadi, mendalam sekali. Istighraq, yaitu segala pujian ini milikmu ya Allah. Ini juga yang tersirat dari makna mil as-samawati wal ard wa mil amasyi'ta min syai'in ba'd. Ya, ini sekali lagi adalah apa? Pujian kepada Allah yang memenuhi langit dan bumi dan yang di antara keduanya. Fahadal hamdu bihadi sifat yamla jami'al khalqi al-mawjud. Maka ucapan mil as-samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ini maknanya sekali lagi pujian yang mencakup, yang memenuhi semua yang ada di atas langit dan bumi dan semua makhluk-makhluknya. Karena memang ya Allah al-Khaliq, ya al-Malik, al-Mudabbir, ya segala nikmat yang kita peroleh itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata para ulama, Allah dipuji bukan hanya dari sisi Allah yang memberikan nikmat, namun ya Allah terpuji karena Allah memiliki nama-nama al-husna yang paling baik dan sifat-sifat yang mulia. Wa qalu wa mil amasyita min syai'in ba'du ay hamdan yamla ma yakhluqu rabbu tabaraka wa ta'ala ba'da dzalika wa ma yasha'uhu subhana. Dan kita memuji Allah dengan pujian yang memenuhi apa yang Allah ciptakan setelah menciptakan langit dan bumi tersebut dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya kata Syekh, wa ala hada fahamdu subhana mala'akula maujudin wa ma'lama sayujad. Bahwasanya pujian kepada Allah itu memenuhi semua yang ada sekarang dan yang akan ada nantinya. Sekali lagi, ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah, bahwasanya kewajiban setiap muslim muslimah adalah memuji Allah karena tadi nama-namanya yang mulia, sifat-sifatnya yang mulia, dan karena nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita menghitungnya. Redaksi yang ketiga, wa fi sahih Muslimin min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qala. Apabila Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau dari ruku', beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Ada tambahan ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udzal jaddi minkal jadd. Ya, sekali lagi hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya, awalnya sama dengan redaksi yang kedua, tapi ada tambahan tadi ahlas sana. Maka kata Syekh, adapun makna yang sudah kita lewati, ya kita tinggalkan. Ya, sampai kepada sabda Rasul, ahlas sana. Ahlas sana, ya Allah, Engkau adalah zat yang layak untuk dipuji. Ya, sekali lagi, 3 redaksi ini semuanya sama. Intinya puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pelajari lebih lanjut, pujian bagi Allah ini mengharuskan untuk kita mengesahkan Allah dalam
al-ibadah. Seperti yang kita sampaikan tadi, Allah dipuji karena nama-namanya yang mulia, sifat-sifatnya yang terpuji, dan karena nikmat-nikmatnya. Apa? Kelanjutannya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka ibadahilah Allah. Setelah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ini kita memuji Allah karena Allah Rabbul alamin, yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Kemudian kita memuji Allah ar-rahmanir rahim dengan nama-namanya, sifatnya. Malik yaumiddin, apa setelah ini semuanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sekali lagi, kalau kita sudah meyakini segala puji bagi Allah, maka kewajibannya ibadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah, tidak boleh menyembah pusaka. Ya, seperti yang sekarang ini lagi dimandikan. Satu surung. Na'udzubillah min dalik. Pada Rasul mengatakan, inna ruqa wa tama'im wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi ala dukun, jimat-jimat, dan ilmu pelet atau sihir, itu syirik kepada Allah. Bulan ini bulan yang mulia. Allah muliakan, Rasul muliakan. Kata Rasul, afdalu asyam ba'da Ramadan, siyamu syahrilai al-muharram. Semulia-mulia puasa setelah Ramadan, puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Maka kita wajib memuliakan bulan Al-Muharram karena Rasul mengatakan ini bulannya Allah. Seperti masjid, nama lainnya apa? Baitullah, rumahnya Allah, sebagai bentuk pemuliaan. Allah memuliakan masjid, Rasul memuliakan, kita juga wajib memuliakan. Demikian pula Rasul memuliakan bulan Al-Muharram. Ya, maka kita wajib memuliakan, bukan malah menganggap bulan apa? Sial, na'udzubillah min dalik. Bahkan itu kata Rasul, atiyaratu syirkun, menganggap sesuatu, bulan atau rumah tusuk sate nomor 13 sial, itu kata Rasul bentuk kesyirikan. Na'udzubillah min dalik. Itu karena apa? Ada makna bahwasanya makhluk-makhluk tersebut bisa mendatangkan kesialan, mendatangkan madarat. Na'udzubillah min dalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengatakan ketika i'tidal, Allahumma rabbana lakal hamdu, atau yang semakna dengan itu, maka kewajibannya meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah, apalagi di bulan Al-Muharram yang Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan Al-Hurum ini. Di antaranya bulan Al-Muharram. Syirik dilarang di segala tempat, semua waktu, apalagi di bulan Al-Muharram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian, dan kata Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan, kedzaliman yang sangat besar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Ahlus Tsana wal Majd, Allah Ahlus Tsana yang layak untuk dipuji. Ai anta ya Allah ahlun an yusna alaika wa tumajjad li azamati sifatika wa kamali nu'utika wa tawali ni'amika wa kasrati alaika. Ini yang kita isyaratkan tadi. Ya Allah, Engkau adalah zat yang berhak untuk dipuja dan dipuji karena keagungan sifatmu, karena kesempurnaan sifat-sifatmu, dan karena banyaknya nikmat-nikmat. Ini yang kita isyaratkan tadi. Kita memuji Allah dikarenakan tadi lillail asmaul husna wa sifati al-ula, dan dikarenakan nikmat ya Allah yang luar biasa kepada kita. Maka sekali lagi sungguh sesat orang-orang yang tadi menuduh bulan ini bulan apa? Bulan sial. Padahal ini nikmat anugerah dari Allah untuk kita syukuri. Di antaranya dengan berpuasa tadi. Puasa bulan Muharram, atau nanti puasa hari Asyura atau tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10-nya saja. Bukan malah apa? Mengadakan ritual-ritual yang syirik ataupun yang bid'ah atau yang tidak ada tuntunannya dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, kemudian kita pindah kepada atau lanjut makna berikutnya, wa kuluna laka abdun. Ya Allah, kita semuanya adalah hamba-Mu. Ya, fi i'tirafun bil ubudiyah. Setelah puja-pujian kepada Allah, kelanjutannya apa? Kewajiban kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini ya, dalam redaksi tadi ada kata-kata, ya Allah, Engkau yang berhak ya untuk dipuja dan dipuji, ya, dan ya ahaqqu ma qalal abad, dan pujian itu yang paling layak diucapkan oleh hamba, dan kami semuanya adalah hamba bagi-Mu. Kewajiban hamba tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan malah menghambakan kepada pusaka, menghambakan kepada Nyi Roro Kidul atau yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian ditegaskan lagi, kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Allahumma la mani'a lima a'tait. Ini juga yang kita baca pada waktu dzikir selesai apa? Ya, salam, selesai salat. Ini maknanya Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri. Kata Syekh Abdul Razak, makna Allahumma la mani'a lima a'tait fi al-i'tiraf bi tafarrudillahi ta'ala bil ata' wal man'. Di dalamnya ada keyakinan, pengakuan bahwasanya hanya Allah yang bisa memberi, hanya Allah yang bisa mencegah. Kalau ya hanya Allah yang bisa memberi, yang bisa mencegah, maka berdoa hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada wali yang telah mati, apalagi kepada tadi Nyi Roro Kidul dan sebagainya, apalagi meminta-minta manfaat dan madarat dari pusaka-pusaka. Syirik kepada Allah. Ini seorang muslim punya keyakinan la mani'a lima atait wala mu'tiya lima manat, yang bisa memberi, yang bisa mencegah hanyalah Allah. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan juga, jangan percaya dengan pawang hujan bisa menghentikan apa? Hujan. Kalau emang hujan berhenti, itu karena apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pawang hujan yang mukanya saja sudah apa? Ruwet. Nah, ruwet bin jelimet bin ruwet. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di sini ada istilahnya buah yang manis dalam diri kita. Kalau kita meyakini Allahumma la mani'a limat, maka tidak perlu takut kecuali kepada Allah. Ya, ada orang yang hasad, iri dan dengki kepada kita misalnya, nggak mungkin bisa mereka apa? Mencegah rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalahu fi syai'in min dzalik. Kata Syekh, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manat. Fama yaktubu subhana li abdi min khairin wa ni'mah au bala wa nikmah fala radalahu wa la mani'a li wuqu'ihi. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi hambanya dari kenikmatan, kebaikan, atau dari musibah dan bala, tidak ada yang bisa mengentasnya, tidak ada yang bisa menolaknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk tadi, rasa pengagungan hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, mohon kepada Allah dan seterusnya, bukan kepada selain Allah. Dalilnya juga dalam firman Allah surat Yunus 107, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadlih. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolak, mencegah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ay la yanfa' inda wala yakhlus min adabihi wala yudni min karamati jududu bani Adam. Artinya tidak bermanfaat di sisi Allah kedudukan manusia yang punya kedudukan. Bahwasanya yang bermanfaat bagi Allah adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah. Yang bermanfaat di sisi Allah hanyalah at-tauhid dan ittiba'us sunnah. Kedudukan manusia yang tinggi di tengah masyarakat nggak ada manfaatnya kalau tidak diiringi dengan al-iman wal amalu as-soleh. Bahkan sudah sering kita sampaikan, meskipun dia keturunan darah hijau, darah ungu, darah pink, keturunan Nabi misalnya, kalau tidak diiringi dengan iman wal amal saleh, tidak ada manfaatnya di sisi Allah.
Rasul yang mengatakan sendiri ya kepada putrinya, ya Fatimah binta Muhammad. Ya, kata para ulama ada makna yang tersirat dari kata-kata binta Muhammad. Wahai Fatimah binta Muhammad, putrinya Nabi Muhammad, putri beliau langsung, ya anak kandung Rasul langsung. Rasul katakan, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyiti. Mintalah kepadaku dari harta di dunia yang engkau kehendaki. La ughni anki minallahi syai'a. Aku enggak bermanfaat bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Dan Rasul mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, amal salehnya tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Sekali lagi, tidak ada manfaatnya nasab keturunan, apalagi yang sudah sampai cucu Nabi sallallahu kalau tidak diiringi dengan at-tauhid dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu makna wala yanfa'u dal jaddi minka al jad, tidak bermanfaat di sisi Allah kedudukan orang yang punya kedudukan di dunia ini. Cukup atau lanjut? Nah, ringkasannya saya yang terakhir, redaksi yang keempat, dan ini yang mungkin paling banyak masyhur juga. Warawal Bukhari fi sahihi an Rifa' bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang bernama Rifa' bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu. Kami dulu pernah bermakmum di belakang Nabi sallallahu. Falamma rafa'a ra'sahu min rak'ah, ketika Rasul mengangkat kepala beliau dari ruku', beliau berkata, sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu. Kemudian ada seseorang yang di belakang beliau berzikir atau mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamma insarafa qal. Ketika Rasul selesai salat, Rasul bertanya, manil mutakallim? Siapa yang membaca zikir tadi? Maka tadi Rifa' bin Rafi' mengatakan, aku ya Rasulullah. Qal ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Kata Rasulullah SAW, aku melihat ada 30 lebih malaikat yang berlomba-lomba mencatat siapa di antara mereka yang bisa mencatat atau yang pertama kali mencatat ucapan tersebut. Hadisnya riwayat Al-Bukhari. Jadi sekali lagi, ini 4 redaksi yang boleh kita pilih salah satunya dari yang ada tadi riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW. Kalau mau ditambah satu lagi, kalau sholat malam misalnya, kadang iktidalnya imam apa? Panjang. Antum baca tadi empat-empatnya masih belum mungkin selesai imam iktidal. Maka sebetulnya ada yang Rasul baca ketika sholat malam panjang istilahnya panjang waktunya, meskipun singkat redaksinya. Ada yang tahu? Belum tahu? Taib. Singkat. Lirabbiyal hamdu. Coba ulangi. Lirabbiyal alhamdu. Itu saja. Antum ulang-ulangi. Itu kata sahabat Rasul pernah sholat malam membaca Al-Baqarah 1 rakaat. Rukuknya dan iktidalnya mirip waktunya dengan baca Al-Baqarah. Berapa menit kira-kira? Nah, itu diulang-ulang kata sahabat. Rasul mengulang-ulang li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamd terus. Sekali lagi ini tambahan terutama ketika iktidalnya lama. Nah, cukup membaca yang pendek itu li rabbil hamd namun diulang-ulang. Namun maknanya sama tadi, puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu inti dari pembahasan kita bahwasanya Rasul SAW mengajarkan beberapa redaksi zikir ketika iktidal yang intinya alhamdulillah, puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi kita, tafadhalu. Ya, silakan, Pak.
Kalau memang mendapat keduanya orang yang pernah kami tahu atau Rebana itu yang Allah pilihkan untuk para nabi yang apa tidak apa. Kenapa nama? Yang terakhir. Rebana itu yang pilih Allah untuk para nabi. Untuk para nabi. Dalam Al-Quran. Kemudian kalau Allah itu kalangannya atau bacaannya Rasul. Enggak, statement yang terakhir itu kurang tepat ya. Pembedaan dengan Rabbana dengan Allahumma. Kalau Rabbana hanya untuk para an-nabi ya, sedangkan di sini kita diajari apa? Allahumma Rabbana. Ada Rabbana untuk dua-duanya. Untuk kita semuanya. Untuk para nabi, para sholihin dan seterusnya. Ya, pembedaan tadi Allahumma untuk kita, Rabbana untuk doa para nabi, atau Allahumma itu hanya dari nabi, sedangkan Rabbana dari Allah. Ini nggak benar. Kita yakini apa yang Rasul sampaikan itu semuanya dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasul tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Ada memang kalau kita baca sifat salat Nabi tanpa Allahumma, Rabbana lakal hamdu. Nah, wallahu taala alam. Makanya kita tadi ada tambahan-tambahan, artinya yang disampaikan di sini bukan semuanya. Makanya kita isyaratkan tadi kalau bisa lebih lengkapnya lagi baca kitab sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau sudah istilahnya berjuang habis-habisan untuk mengumpulkan riwayat-riwayat berkaitan dengan salat. Ya, ada yang tipis, ringkasan, ada yang agak tebal, ada yang 3 jilid. Itu kitab sifat salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi yang mau tanyakan? Tafadhal. Iya, betul. Jadi yang sudah kita bacakan tadi. Jadi silakan dipilih salah satu dari 4 redaksi tadi, di antaranya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari. Makanya disampaikan oleh Syekh di sini termasuk yang dibolehkan. Makanya Rasul bahkan kalau mau ditambahkan tadi, ini tambahan juga tadi belum kita sampaikan karena kita terbatas waktunya. Dari riwayat tadi menunjukkan bagaimana keutamaan doa atau zikir ini ketika i'tidal, sampai malaikat berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang mencatat pertama kali. Dan ini tentunya Rasul menyampaikan dari wahyu Allah Ta'ala. Rasul tidak tahu yang gaib, namun Rasul tahu yang gaib dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala. Silakan ya. Masalah Al-Fatihah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Sedang kita memuji seseorang atau anak dalam rangka Allah. Ya, memuji kalau dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata, namun berbeda maknanya. Seperti tadi, alhamdulillah itu hanya untuk Allah. Ya, alhamdulillah. Nggak boleh mengatakan alhamdulillah. Karena ini hanya khusus bagi Allah. Kalau dalam bahasa Arab, memuji itu ada kata-kata redaksi ataupun kosakata yang lain, amdahuka. Beda, maknanya sama terjemahannya. Makanya kata para ulama kalau dalam redaksi bahasa Arab itu harus dibedakan. Memuji manusia dengan memuji Allah. Makanya alhamdulillah tadi itu pakai alif lam yang namanya lil istighraq. Segala pujian hanya milik Allah. Dan juga tadi makna alhamdulillah, pujian bagi Allah yang didasari, diiringi oleh rasa cinta dan pengagum. Kita memuji anak kita bukan karena kita mengagungkan dalam arti ibadah. Paham Pak ya? Banyak orang memuji tapi untuk menjilat. Banyak kan? Ada orang yang memuji karena takut, dan seterusnya. Tapi kalau kita memuji Allah itu bedanya. Kita memuji Allah karena rasa cinta kita kepada Allah
dan rasa pengagungan kita kepada Allah, dan karena kita sebagai hamba Allah yang wajib beribadah hanya kepada Allah. Jadi sekali lagi memang dilemanya kadang bahasa Indonesia itu demikian, Pak. Sama kata-katanya, ya, istilahnya terjemahannya, tapi kalau kita balik kepada bahasa Arabnya itu sangat berbeda antara alhamdu dengan al-madhu. Paham Pak ya? Nah, makanya intinya bahwasanya tidak mungkin orang itu bisa betul-betul mendalami agama Islam kecuali lewat bahasa Arab. Nah, harus bahasa Arab yang dikuasai terlebih dahulu kalau mau mendalami ilmu agama al-Islam, karena tadi satu beda huruf saja sudah beda maknanya. Kalau nggak bisa bahasa Arab berbahaya juga. Nah, yang lain atau mau ditutup? Cukup? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.